menjelaskan tentang suplementasi minyak kemiri pada mata kuliah Praktikum Kimia Unsur 1 dengan mengampu Bu Dr. Asfi Rahmi MSI. Baik, untuk tema kita kali ini adalah suplementasi minyak kemiri. Adapun tujuan pada praktikum ini ada dua. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat memahami cara ekstraksi dengan menggunakan metode suplementasi. Yang kedua itu mahasiswa dapat menentukan kadar minyak atsiri yang terkandung dalam simplisia. Sebelum kita masuk ke dalam praktikum, banyak kita mengetahui teori tentang praktikum ini. Yang pertama itu ada ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan atau suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan antara dua zat yang berbeda yang tidak saling larut. Ada suplementasi. Suplementasi merupakan proses ekstraksi pada cair yang berlangsung secara bersinggungan atau berturut-turut atau berulang-ulang. Kemudian alat yang digunakan untuk ekstraksi ini disebut dengan soklet. Selanjutnya ada prinsip sokletasi. Prinsip sokletasi ini yaitu melakukan penyaringan secara terus-menerus sehingga penyaring itu bisa sempurna apabila menggunakan pelarut yang relatif sedikit dan mudah menguap atau memiliki titik didih yang rendah. Dan pada praktikum kita ini kita menggunakan pelarut heksana dengan rumus CH3 CH2 4 kali CH3 dengan memiliki titik didih 6 derajat Celcius dan titik cair minus 95,3 derajat Celcius. Seterusnya alat suplementasi dan fungsinya. Ada beberapa alat suplementasi dan fungsinya, yaitu ada kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai pendingin dan tempat untuk mempercepat pengimbunan. Ada timbal. Timbal ini merupakan tempat satu bahan atau zat yang akan diambil zatnya. Ada pipa F. Pipa F ini berfungsi untuk tempat atau jalan aliran uap pelarut yang menguap. Ada sifon. Sifon ini berfungsi sebagai perhitungan siklus. Ada labu alas bulat, itu digunakan untuk tempat sampel atau bahan. Ada hotplate. Hotplate ini digunakan untuk memanaskan bahan atau larutan. Kita masuk ke praktikumnya. Itu ada dan bahan. Yang pertama itu ada alat. Adapun alat-alat yang ada pada praktikum ini, pertama itu ada pemanas, yang kedua ada setif dan klem, yang ketiga ada kertas saring, keempat ada benang, kelima itu ada kondensor spiral, enam ada selang, pangkat alu, ada soklet, ada labu Erlenmeyer, ada derajat analitik dan pangkat alu. Ini ada bahan pada praktikum ini. Yang pertama itu ada kemiri, ada porselin, ada aquades, ada kapas, ada batu didih, dan ada heksana sebagai pelarut. Ada prosedur kerja pada praktikum ini. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan, kemudian haluskan biji kemiri dengan menggunakan lumpan alu. Setelah halus, timbang biji kemiri seberat 35 gram, terus bungkus dengan kertas saring dan masukkan ke dalam selongsong dan masukkan ke dalam soklet. Seterusnya setelah itu setelah kita memasukkan kemiri, kita kemudian memasukkan pelarut heksana dan batu didih ke dalam labu ekstraksi. Kemudian seterusnya rangkai alat ekstraksi. Setelah kita rangkai, lakukan pemanasan pada labu alas bulat. Setelah dipanaskan, maka uap itu akan mengalir dan menjadi titik-titik air dan akan masuk ke dalam selongsong. Dan kalau sudah
penuh, dia akan turun kembali ke bolas bulat. Setelah itu, setelah peluru ini turun ke bolas bulat, maka ekstraksi itu atau hasil ekstraksi itu akan ditampung ke dalam suatu labu atau labu alas bulat ini. Kemudian apabila hasilnya sudah tidak ada warna lagi, maka ekstraksi sudah habis atau sudah dilakukan secara keseluruhan. Setelah itu timbang hasil dengan timbangan analitik dan saring dengan menggunakan metode destilasi. Terusnya, sebelum kita tutup perkum ini, ada 2 pertanyaan yang harus kita pecahkan. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan ekstraksi dan sokletasi. Yang kedua itu bagaimana prinsip kerja dari sokletasi. Yang pertama itu apa maksud dengan ekstraksi. Ekstraksi itu adalah proses pemisahan satu zat yang berdasarkan perbedaan kelarutan antara 2 zat yang berbeda yang tidak saling larut. Misalnya ada sokletasi. Sokletasi itu merupakan proses ekstraksi padat cair yang dilakukan secara berkesinambungan. Misalnya prinsip dari sokletasi. Prinsip dari sokletasi ini yaitu melakukan penyaringan secara terus-menerus, sehingga penyaring itu lebih sempurna apabila menggunakan kalori yang relatif sedikit dan mempunyai atau mudah menguap dan mempunyai titik didih yang rendah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Salah dan yang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.